ya aku bisa gambar, tapi kan kalau to be designer we need to be able to be professional kan ada. Halo Fashionista, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Markus Henry, tentunya masih di Mix and Match. Dan kira-kira hari ini kita akan ngebahas apa? Yuk kita lihat VT berikut ini. Fashionista, busana pria seiring perjalanan waktu menjadi busana yang trendy dan fashionable. Banyak pria yang tak sungkan untuk mengekspresikan diri bergaya fashion, mengekspresikan gaya mereka. Dan tak hanya wanita saja yang busananya terlihat luxury, busana pria juga kerap menampilkan luxury. Tema busana luxury adalah tentang menciptakan kesan kemewahan yang elegan melalui kesederhanaan dengan fokus pada kualitas bahan premium, potongan yang klasik, warna netral, dan perhatian pada detail halus untuk pakaian dan aksesoris, bukan pada logo yang mencolok. Tren ini yang dikenal sebagai quiet luxury menonjolkan kehalusan, ketenangan, dan kesan abadi pada penampilan seseorang. Seperti apa pilihan gaya luxury pilihan jenama tanah air? Let's find out, Fashionista. Yes, Fashionista, hari ini kita akan ngebahas luxury menswear dan saya sudah berada di Burgo, Indonesia. Kita akan ngebahasnya bareng Kak Jenny Yohana Kansil. Sekalian kita lihat koleksinya seperti apa. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Mix and Match. Ya, Fashionista, sekarang saya sudah bersama dengan Kak Jenny yang sudah tampil cantik sekali hari ini untuk Mix and Match. Apa kabar? Baik. Hari ini biasanya kan aku datang ke sini untuk fitting baju. Kalau sekarang ini mau tanya-tanya nih. Silahkan. Mau tanya-tanya, bongkar sedikit tentang JYK pastinya ya. Sejak kapan sih Kak Jenny terjun ke dunia fashion? Sebenarnya udah lama ya. Kalau dibilang awal, maybe around 2006-2007 kali ya, gitu. Sudah lama banget. Ya? Udah lama banget. Ya. Ada background sekolah fashion sebelumnya? Well, waktu pertama kali terjun, memang nggak ada background sekolah fashion. Nah, karena dulu kan bikin label sendiri, namanya JYK for Moy. Tapi karena nggak punya background fashion, ya nggak pernah sekolah fashion, jadinya kesulitan banyak tuh. Ya, Markus. Jadi aku kesulitan untuk aku nggak bisa, ya aku bisa gambar, tapi kan kalau to be designer, we need to be able to be professional. Kan ada cara ya, bukan amatir lah ya. Jadi ada cara menggambar, mengekspresikan ide kita di kepala, terus kemudian ternyata menggambar ada technical drawing untuk komunikasi dengan production, belajar bikin pola, mengenal bahan. Jadi kayaknya kalau otodidak langsung terjun, wah itu bukannya nggak bisa, tapi challenge-nya banyak. Ya, lebih berat ya? Lebih berat. Kalau sekolah kan ada yang ngajarin, ada yang ngasih tahu, jadi pasti lebih cepat gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berinvestasi di education. Pertamanya di Indonesia dulu. Nah, tapi waktu Indonesia, di situ saya menemukan passion saya. Jadi saya, karena sebelumnya aku di keuangan. Tapi karena ngerasa ada yang kurang lah ya, kayak ada something missing gitu. Dan aku menemukan ternyata itu fashion, apalagi waktu pertama kali aku masuk sekolah. Dan itu aku sudah cukup, bukan anak sekolah lagi sebenarnya, aku udah udah kepala 3 lah ya, waktu aku memulai study fashion. Terus makanya nggak ada kata terlambat gitu, terus start your dream. Waktu aku masuk kelas, itu aku rasanya udah langsung kayak, well, I think this is the missing piece. Langsung jatuh cinta ya? Yeah, I think I found the missing piece that been lost. Dan di situ aku memutuskan untuk I wanna be the best here. Aku mau kayak kayak life is just once, so I wanna make the best that I can do. Dan aku dari situ memutuskan untuk mengambil pendidikan fashion. Dan aku pikir fashion itu kan awalnya kita bilang kiblatnya Eropa ya. So, and then aku decide lagi mau di mana, Paris, London atau Milan.
Tapi memang aku specifically itu mau cari yang lebih ke know-how, ke craftsmanship. Dan akhirnya aku pilih ke Italy. Dan di Italia aku lihat lagi sekolah yang mana gitu kan. Dan akhirnya aku memilih Istituto di Moda Burgo di kota Milan, Italy gitu. Ya. Dan akhirnya mencetuskanlah untuk mendirikan Burgo Indonesia itu ya? Well, aku tuh kesana kan mau jadi desainer. Jadi aku kesana tuh bukan mau buka sekolah fashion. Dan aku kan aslinya dulu udah lama tinggal di Surabaya. Nah kalau buka sekolah fashion kayak nggak kepikiran gitu ya. I mean that will be, udah ada sekolah-sekolah besar and I'm just thinking who am I gitu kan mau buka sekolah fashion. Apalagi saingan sekolah-sekolah besar ya kan nggak kepikiran ke situ. Tapi founder kita Fernando Burgo itu suatu hari memanggil saya, terus saya agak ketakutan juga sih karena beliau tuh kan very severe and dibilang severe enggak sih, maksudnya beliau tuh tegas banget orangnya. Jadi kalau dipanggil founder, principal kan kita pasti mikirnya ada apa nih, gue salah apa nih gitu. Ternyata beliau bilang kita mau buka sekolah fashion di Indonesia dan I want you to open it gitu. Jadi aku juga kaget, tapi aku berdoa dulu gitu kan. Dan kalau memang Tuhan menghendaki untuk saya buka sekolah fashion di Indonesia, ya Tuhan akan buka jalan dan siapkan semua gitu. Nah itu kapan? Itu jadi waktu Fernando Burgo manggil saya tuh saya baru 3 bulan sekolah ya. Jadi so around 2007 akhir deh. Gitu. Nah, kemudian ya udah, dan dari situ saya bilang oke, saya minta confirmation dari my family. Papa saya sih waktu itu kayak jadi desainer aja dulu, tapi my mom bilang yes, why not gitu. If it's your life calling, pasti nanti akan jalannya kebuka gitu. Mama dukung. Jadi saya langsung aja pertama kali ke Mr. Burgo bilang oke, Mr. Burgo, I will say yes. Berarti gitu. dengerin mama ya? I listen to my mom gitu. So I think mungkin bisa dibilang Istituto di Moda Burgo ini juga bisa berdiri ya thanks for the faith of my mom. Ya, gitu. Beliau punya iman bisa gitu. Visi misinya apa sih Burgo Indonesia itu? Visi misinya kita kan kalau mau membuka sesuatu ya, sekali lagi kalau kita berdoa kan kita tanya ya, ini why I am chosen, atau kayak kenapa sih why me gitu kan. Nah itu di situ pasti pelan-pelan, memang visinya itu nggak langsung kelihatan seperti apa, cuma sesimpel seperti waktu pertama kali saya sekolah di Burgo tuh ya, hanya dalam waktu 3 bulan itu saya bisa mastery the skill that I dream to have it gitu. Karena memang waktu saya sekolah di Indonesia, aku kayak memang kurang puas sih, karena aku belum mastery skill yang sesuai dengan level atau standar yang aku mau. Quality-nya ya of course I wanna be the best, I wanna be equal internationally misalnya gitu. Aku kok sekolah di sini kok belum dapet gitu. Dan akhirnya aku sekolah di Burgo Milan itu dalam waktu 3 bulan, aku udah bisa mastery itu. Gitu, wow gitu. Ya? Metodenya luar biasa sih. Nah, jadi sesimpel itu aku pikir, ya maybe I can bring this to Indonesia gitu. Karena mungkin inilah yang Indonesia juga butuhkan gitu. Jadi awalnya misinya seperti itu, supaya, dan Mr. Burgo juga bilang yes, banyak permintaan yang mau tentang our school, tapi kan nggak semua yang bisa ke Milan. So that's why you bring to Indonesia, you open so everyone can study Burgo method. They can study fashion with Burgo method, which is aku udah ngalamin is very beneficial. Kalau aku nggak sekolah di Istituto di Moda Burgo Milan, itu terus terang sih aku mungkin nggak bisa jadi desainer kayak sekarang gitu. Jadi udah ngalamin sendiri secara pribadi, jadi langsung tahu gitu ya, ini yang dibutuhkan calon-calon desainer di Indonesia. Betul, jadi pasti bisa, karena kan kita mikir jadi desainer tuh susah ya, gambar, bikin pola. Dan aku juga yang sempat study di local fashion school di Indonesia tuh, aku sempat dalam tahap yang aku kayaknya nggak berbakat deh, karena kita pikir mau jadi desainer perlu talent, tapi ternyata bisa
bisa dipelajari, skill itu bisa dipelajari dengan metode belajar yang tepat gitu. Jadi kalau bisa dibilang misinya Burgo itu melahirkan desainer-desainer yang memang dibutuhkan untuk kalangan industri fashion Indonesia ya pastinya. Iya, betul. Nah, kan sering show di Milan nih. Apa tanggapan masyarakat di sana tentang karya-karya desainer Indonesia? Well, so far sih yang ada di Emerging Talent ya, aku kan juga maju bersama, ada Julianto juga, kemudian juga ada siapa sih kemarin, ada Dery juga, dari Rizkyanto gitu. So far sih Indonesian designer yang maju ke sana sih udah selevel lah ya dengan international designer di sana. Kalau dari JYK sendiri, saya mendapatkan perhatian itu banyak tuh karena saya membawa wastra, which is itu menurut mereka sangat unik dan kayak apa sih, cukup unik dan nggak ada gitu. Dan ada tanggapan juga waktu saya bawa ulos, sayang banget sih waktu tuh saya sibuk di backstage ya, seharusnya waktu tuh yang mensponsor ulos saya tuh ada di tempat tuh. Banyak banget yang melihat fabric ulos, karena kan kita display, karena ada fashion presentation, itu pegang bahannya, lihat motifnya, and they really interested, mereka mau beli, cuma kan bukan ulos saya nggak bisa jual kan. Dan yang waktu itu yang punya ulosnya juga nggak ada gitu. Jadi dan saya juga terkejut nih, terus waktu ada yang bilang bahwa dulu Italia punya seperti ini, tapi sudah nggak ada lagi. Udah nggak ada, sudah sedikit sekali yang buat. Di situ saya merasa, well, yuk lokal label gitu, kita pakai wastra. Mungkin kalau kita bisa terlibat dari wastra. Di awal saya suka tuh Toba Tenun karena dia sudah mulai dari pengrajinnya, dari pewarnaan dan motif, dia juga udah terlibat untuk membuat lebih modern kan. I hope there will be more like that. Nah itu di luar negeri udah punah, udah extinct. Kita nggak mau dong budaya apa culture atau kekayaan intelektual kita dalam wastra ini bisa punah kan. Jadi kita desainer, yuk kita pakai wastra untuk mendukung ekonomi para artisan juga, supaya mereka nggak berhenti. Dan menurut saya harus dikasih pride juga tuh para artisan. Jadi ketika mereka menurunkan ke anak-anak mereka tuh, anak mereka mau dan bangga, karena mereka tuh pahlawan budaya loh. Gitu. So jangan sampai hilang gitu. Dan aku juga baru tahu tuh Markus, Indonesia tuh udah penghasil warisan Nusantara, kain warisan Nusantara atau kain tradisional terbanyak di dunia. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Kebanggaan banget. Iya. Tadi kan sempat mention ada sekarang banyak busana-busana siap pakai yang dari Asia, khususnya China dan Korea, yang membanjiri pasar Indonesia. Menurut Kak Jen gimana tuh? Well, ya kita sih gimana, I hope sih pemerintah bisa membatasi ya. Aku dengar-dengar sekarang mungkin yang dari Cina udah mulai dibatasi, dan ini bisa jadi opportunity untuk local designer untuk mulai bergerak ya, untuk mulai mengekspansi pasar lokal. Aku juga ada rencana sih buat label yang mungkin bisa untuk lebih mass market ya, mungkin mass market lah ya. Aku kalau mass product, aku juga sebenarnya nggak terlalu suka stokis dan ya talking about sustainability ya. Cuma mungkin buat market yang lebih banyak, bisa lebih affordable, dan itu mungkin dari pemerintah bisa membantu juga ya. Mungkin yang masuk ke sini ya pajaknya lah gitu, di gimana, jadi itu aja lah yang diambil pajak, jangan ke kita gitu kan. Bagaimana pajaknya diambil buat yang masuk ke sini gitu kan. Yang di dalam nggak usah dipajakin ya. Kita belajar dari US aja kan pakai itu kan, dia yang masuk ke US dipajakin sama dia kan, dari negara segini nih. Kenapa sih kita nggak kayak gitu juga gitu kan, untuk melindungi, protect the local market ya kan. Cina juga gitu kan. Nah terus kemudian yang kedua mungkin lebih kayak ini ya, mungkin kita juga sebagai sekolah pendidikan fashion juga mungkin bisa disubsidi dalam bentuk pajak atau apa gitu kan. Jadi dalam arti itu kita butuh banget sih untuk cetak lebih banyak desainer ya, untuk bisa membantu industri ini bisa lebih maju, lebih berkembang. But of course fashion school also not cheap ya. Kayak Markus tahu kita kan lokasinya di premium. Why we are here? Karena biar kita harus ada di pusat fashion dong. Jadi
our student bisa ngelihat realita the fashion global in this place. Kita kan di Plaza Indonesia kan. Gitu. Jadi mereka udah langsung taste-nya juga udah langsung dapat dan sebagainya gitu ya. Jadi itu sih yang menurut aku harus dipikirin juga. Itu tadi sedikit ilmu yang sudah diberikan oleh Kak Jen dan juga ada sedikit sentilan curahan-curahan hati sedikit. Iya sih, Habis ini kita lihat ya. koleksinya ya, Fashionista tetap di Mix and Match.